Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jawaban yang tepat di kehidupan dunia itu maknanya Allah kuatkan iman mereka dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka tidak terombang-ambing oleh derasnya serangan syubhat dan godaan syahwat. Sedangkan maksud Allah kuatkan mereka dengan jawaban yang tepat di kehidupan akhirat adalah mereka bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ini makna surat Ibrahim ayat ke-27. Fayaqul, maka kata Nabi SAW, orang beriman ini pun bisa mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, al-qaulu tsabit, jawaban yang tepat yang Allah kuatkan orang beriman dengannya sehingga dia bisa menjawab. Jemaah sekalian, inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kunci selamat di alam kubur adalah bisa menjawab 3 pertanyaan 2 malaikat ini. Dan orang yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman. Dan disebut orang yang beriman kalau dia membangun keimanannya ketika di dunia di atas ilmu yang benar, dan dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan dalam hidupnya, kemudian dia istiqamah sampai dia berpisah dengan hidup ini. Mereka itulah yang bisa menjawab. Jadi ini bukan seperti pertanyaan ujian yang soalnya sudah bocor sehingga semua orang bisa menjawab. Tidak. Hanya orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah yang bisa menjawab. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu beriman berdasarkan ilmu yang sahih. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu yang sahih, maka imannya itu batil. Mereka yakini kebenarannya dan mereka amalkan dalam hidupnya, dan mereka istiqamah sampai akhir hayat mereka. Dan kita bisa memetik pelajaran di sini 3 ilmu yang paling penting yang harus kita pelajari. Yakini kebenarannya, amalkan, dan istiqamah di atasnya sampai kita berpisah dengan hidup ini. Yang pertama, ilmu tentang Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Dia Rabb kita yang berhak disembah. Yang kedua, ilmu tentang agama Islam, bahwa hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh kita tunduk patuh kepadanya, yang kita amalkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ilmu tentang Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hanya Dia Nabi kita yang pantas untuk diteladani. Semua yang bertentangan dengan ajarannya mesti kita tinggalkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga terkandung pelajaran bahwa orang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah hanya kepada Allah, dia tidak mungkin bisa menjawab. Orang yang berbuat dosa syirik, yang menuhankan selain Allah, tidak mungkin dia bisa menjawab. Begitu pula orang yang bukan muslim, yang tidak masuk ke dalam agama Islam, nggak mungkin dia bisa menjawab. Begitu pula orang yang tidak mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mungkin dia bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Lanjutan hadis, fayunadi munadin fis sama'i an sadaqa abdi, maka terdengarlah penyeru dari langit, hambaku benar, jawabannya tepat. Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Jadi terhubung kuburannya dengan surga. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah dari surga ke kuburannya kenyamanan dan harumnya.
wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan dilapangkan kuburannya sejauh matanya memandang. Subhanallah jemaah sekalian, inilah sebenarnya rumah yang paling indah, rumah yang terhubung ke surga. Sampai ke kuburannya, sampai ke rumah itu, harumnya surga, kenyamanan surga, dan diluaskan rumahnya sejauh matanya memandang. Sampai-sampai tabi'in yang mulia, Imam Masruq rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma min baitin khairun lil mu'min min lahdin qad istaraha fihi min humumid dunya wa amina azab Allah. Tidak ada satu rumah bagi orang yang beriman yang lebih baik daripada rumah orang yang beriman yang padanya dia beristirahat dari berbagai macam kekecewaan, kesedihan, dan kesusahan di kehidupan dunia, dan aman dari azab Allah. Imam Bishr bin Al-Harith rahimahullah juga mengatakan, ni'mal manzil al-qabru liman ata'allaha. Sebaik-baik rumah adalah kuburan orang yang taat kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita hanya berfikir untuk menyiapkan rumah kita di kehidupan dunia ini saja, untuk kenyamanan tempat tinggal di kehidupan dunia yang sebentar ini. Tapi yang harus lebih kita fikirkan, rumah kita dikubur, kenyamanan kita dikubur, nikmat kubur, rumah yang sangat indah, peristirahatan yang sangat baik bagi orang-orang yang beriman.